Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Ramadhani dengan NIM 2013-6063 dari jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Sekarang ini saya berada di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, yang mana pada daerah ini pernah terjadi bencana alam, yaitunya banjir bandang atau disebut dengan Galodo, yang mana kejadian ini terjadi pada tanggal 5 April 2020 atau lebih tepatnya bisa dikatakan 2 tahun yang lalu. Nah, pada video ini saya akan menganalisis atau mengulas kembali bencana alam tersebut. Untuk diketahui bahwa bencana alam merupakan suatu kejadian atau aktivitas alam yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungannya. Bencana alam yang berdampak terhadap lingkungan tersebut tergantung dari kuat atau lemahnya, besar atau kecilnya kejadian yang ditimbulkan. Untuk itu, kembali pada kejadian di Kejorongan Tanjung Sawah ini, bencana alam yang terjadi yaitunya banjir bandang atau Galodo. Banjir bandang yang terjadi ini disebabkan karena tingginya curah hujan semenjak Sabtu sore di wilayah Tanah Datar dan sekitarnya. Berakibat terjadinya banjir bandang atau Galodo di Nagari Tanjung Sawah, Kecamatan Batipu Selatan pada Minggu pagi 5 April 2020 ini merupakan suatu bencana alam berupa aliran sungai disertai dengan sedimen berupa pasir, kerikil, dan air dalam satu paket dengan kecepatan yang tinggi. Banjir bandang juga merupakan limpasan air yang keluar dari aliran sungai karena debit sungai yang membesar tiba-tiba melampaui kapasitas aliran. Limpasan tersebut terjadi dengan cepat melanda daerah-daerah rendah seperti di lembah sungai-sungai dan daerah cekungan, seperti pada daerah ini yang termasuk cukup datar atau lebih rendah. Menurut seorang pengamatan lingkungan dan pembangunan yaitu Ahmad Refi, penyebab Galodo yang terjadi bisa karena human error yang menebang hutan sembarangan serta intensitas curah hujan tinggi. Jika hutan ditebang dan terjadi hujan deras, maka kemungkinan Galodo terjadi cukup besar. Pemerintah setempat juga harus memberikan warning pada masyarakat sekitar supaya tidak menempati daerah yang termasuk zona merah. Nah, akibat dari banjir bandang yang melanda di pagi itu mengakibatkan 2 korban meninggal dunia tertimbun material longsor. 5 rumah rusak, 4 buah diantaranya rusak berat. Berdasarkan data dari website resmi BPBD Tanah Datar, diketahui bahwa korban yang meninggal itu bernama Bainar dengan usia 75 tahun dan anaknya yang bernama Ijun dengan usia 45 tahun. Korban ditemukan pada siang harinya setelah tim gabungan PU, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Satgas PB Nagari, relawan, dan masyarakat berjibaku mencari korban, dan akhirnya bisa ditemukan dalam posisi yang berdekatan. Tepat pukul 1 siang, kedua jenazah korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah keluarga untuk proses pemakaman. Didampingi Kelaksa BPBD dan Kadis Sosial Yuhardi Zuldafri yang mengatakan pemerintah daerah akan mengupayakan bantuan kepada masyarakat yang ditimpa musibah longsor ini. Kepada petugas, Wabub Zuldafri menyampaikan apresiasi dan terima kasih dengan gerak cepat dan tanggap bersama-sama membantu penanganan bencana ini. Dari bencana alam tentu ada mitigasi. Mitigasi tersebut dapat diartikan bahwa suatu upaya untuk mengurangi risiko terjadinya bencana alam, baik dengan cara melalui pengembangan fisik maupun penyadaran
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana menjadi penting mengingat daerah di Tanjung Sawah ini tergolong sangat rawan akan terjadinya bencana banjir maupun longsor. Untuk itu, upaya mitigasi sebelum terjadinya bencana banjir bandang yaitu pertama, masyarakat bisa mematuhi dengan tidak membuat bangunan di daerah rawan bencana, kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang kedua, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah di zona rawan banjir atau tidak. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute dan daerah yang lebih tinggi dari bencana tersebut. Berikutnya, membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan, dan air minum. Berikutnya yaitu mewaspadai berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Nah, mitigasi saat terjadinya bencana. Yang pertama, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Berikutnya yaitu mematikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang, dengan cara mencabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau dalam air. Berikutnya, jika ada perintah evakuasi dan harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air, karena beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan terseret arus. Berikutnya yaitu mewaspadai saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Yang terakhir yaitu mitigasi setelah terjadinya bencana. Yang pertama yaitu hindari air banjir, karena kemungkinan terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari area yang airnya baru saja surut, karena jalan bisa saja keropos dan amblas. Yang keempat, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Berikutnya yaitu kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Berikutnya, hati-hati saat memasuki gedung, karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada pondasi. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di mana mendapatkan bantuan perumahan atau shelter, pakaian, dan makanan. Serta lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwasanya bencana alam dapat terjadi dimanapun. Untuk itu, perlu adanya antisipasi dari diri sendiri, masyarakat, maupun pihak yang berwenang demi mengurangi risiko yang ditimbulkan. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.